Hai guys, ketemu lagi sama aku Mala Kamila di acara Ngopi Ngobrol Happy. Kali ini aku tak sendirian karena di sebelah sana sudah ada Mas Anggara. Halo Mas. Ya halo Mbak. Gimana kabarnya? Ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Anggara salah satu perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadi Kudus. Oke. Yang khusus berada di ruang operasi. Nah ini ruang operasi itu kan pasti ada yang sakit biasa, ada yang sakit COVID ya, otomatis ya. Nah itu mungkin kita semua pengen tahu pengalaman berada di ruang bedah dan membedah orang dengan pasien COVID-19. Berat ini ya Mbak ya. Berat, pertanyaannya sangat luar biasa. Ya mungkin teman-teman saya bisa cerita sedikit lah. Cerita aja ya, ini cerita pengalaman. Dan ini berbagai pengalaman sehingga tidak usah takut dengan COVID itu. Nah, gini, takut tidak apa-apa, tapi harus ya wajar-wajar saja, tapi waspada. Tetap waspada. Nah, prosedurnya bagaimana sih? Jadi kalau ada pasien yang kena COVID, ini bagaimana sih prosedurnya? Jadi penanganan kita sudah sesuai dengan SOP yang ada. Jadi pasien dengan COVID kita dikirim dari ruangan ke ruang operasi. Kita sudah memakai yang dinamakan kapsul. Sampai di ruang operasi, kapsul dibuka, pasien dipindahkan di ruang operasi. Ruang operasi itu sudah didesain, dirancang bangun menggunakan teknologi yang untuk mengeluarkan, misalnya ada pasien itu ada partikel-partikelnya atau malah itu door plate-nya itu harus disedot. Nah, itu di rumah sakit Moranti sudah ruang operasinya sudah dibuat seperti itu. Jadi steril ya. Sudah steril. Nah, sampai di situ kita melakukan operasi. Selain kita memakai baju operasi, kita pakai hazmat dulu. Jadi pakai baju operasi, kemudian pakai hazmat. Setelah pakai hazmat kita pakai masker 3, lapisnya 3, masker bedah N95, masker lagi, kemudian pakai googling, terus kemudian pakai face shield. Setelah itu kita pakai baju operasi yang steril. Habis pakai hazmat yang baju astronot, pakai baju operasi steril. Bayangkan seperti itu panasnya luar biasa ya. Nah seperti itu. Nah itu dipakai berapa lama? Ya tergantung pasien. Jadi setiap hemodinamik manusia beda-beda. Maka kalau operasi disarankan harus puasa. Di antaranya itu menjaga hemodinamik tubuh supaya tensinya tidak tinggi. Ujung-ujung pasien tensinya tinggi. Kalau tensi tinggi itu darahnya ngocor-ngocor terus. Oh gitu ya? Tinggi. Nah harus kita selesaikan, kita tali-tali dulu pembuluh-pembuluh darahnya, kita matikan dulu pembuluh darahnya. Itu kan prosesnya lama. Maka kita tidak bisa diprediksi orang operasi ini berapa lamanya, tidak bisa. Bahkan yang paling lama kemarin jam 11 siang sampai jam 4. Jadi pakai itu selama itu ya. Selama itu satu tim operasi itu. Nah, itu untuk untuk prosedurnya. Jadi pasien sudah kita kondisikan sebaik mungkin. Kita juga harus menjaga kesterilan. Setelah pasien keluar kita sterilkan ruangan. Di UV, disemprot, itu pasiennya gimana? Juga enggak ya? Sudah nanti di perawatan. Di perawatan ya. Yang penting ruangan ini tidak terkontaminasi. Harus steril lagi. Di UV semua ruangan di UV, kemudian dinyalakan semua semprot semua, jadi dibersihkan mejanya, disinfektan itu wajib memang. Begitu. Terus baliknya pasien pakai kapsul lagi. Baliknya pasien diambil pakai kapsul lagi. Nah ini itu bentuknya kayak apa ya? Kapsulnya bisa di googling. Kapsul ya. Ada. Ya mungkin di sini nanti ada. Nanti di googling itu ada, nanti di sini ada. Jadi dijual itu banyak. Iya, sekarang itu sudah gampang, mau apalah cari di googling aja. Tapi itu memang waktu COVID apa sebelumnya? Iya, sebelumnya nggak ada. Baru ini ya. Memang khusus COVID ya, baru-baru kan namanya juga ilmu baru. Nah,
kalau setelah dari situ itu kan misalnya baru masuk ke rumah sakit terus masuk ke ruang bedah kan pakai ini tadi ya. Terus setelahnya bagaimana prosedurnya? Setelah operasi ya nanti dikirim ke ruangan isolasi. Nanti perawatnya kok. Oh perawatnya ya. Kalau kita setelah itu kita baju steril tadi kita lepas. Kemudian setelah itu kita masuk ke ruang untuk membuka hazmat. Iya. Setelah kita buka hazmat kita mandi karena baju ini basah semua. Kita mandi, keramas, mandi terus kita ganti baju lagi. Pulang kalau di situ masih ada kegiatan ya kita kegiatan lagi di situ. Sampai rumah mandi lagi. Karena ya nggak tahu lah 2 kali biar kita memang benar-benar bersih, benar-benar tidak membawa. Takutnya. Nah itu kalau apa di rumah bagaimana? Misalnya apa namanya harus di luar dulu bajunya nggak kalau pengalamannya Mbak Mana untuk kami yang saya ini kontrak kebetulan dengan teman-teman sudah ada SOP masuk ke kontrakan ini harus ada SOP-nya saya sudah jadi baju harus di luar setelah itu mandi mandi baru masuk kamar mandi di luar ya kamar mandi di luar kebetulan kontrakan kami 2 kamar mandi ada kamar mandi luar ada kamar mandi jadi kita mandi di luar dulu kemudian kita setelah mandi itu terus baju tidak boleh baju dinas kita tidak boleh masuk ke rumah. Meskipun dari baju dinas ini masuk ke rumah sakit kita ganti baju lagi. Oh gitu. Iya, gonta ganti baju. Cucian banyak cuci jemur banyak. Nah, gitu. Nah, pernah punya pengalaman apa dikucilkan mungkin dari tetangga? Pengalaman itu tidak Mbak, karena kita jaga diri sendiri. Jaga diri, kemudian juga kita keluar pun pakai masker. Jadi tetangga-tetangga sudah tahu. Oh sudah tahu ya. Sudah tahu lah kalau kita bekerja di sarana kesehatan. Dan memang kalau kita sebagai tenaga kesehatan ini sebenarnya sudah dididik dari bangku kuliah ini sudah dididik bagaimana penyakit menular, bagaimana penyakit tidak menular. Ini dididik seperti itu. Nah, namanya juga belum ada COVID ya. Iya betul. Baru ya Mbak ada pelajaran bab 5 COVID itu tidak ada. Masuk dalam bab 5 HIV ya seperti itu. Baru penyakit menular tidak. Ini sudah diajari sebenarnya di kampus ini kesehatan. Jadi masyarakat yang memang takut seperti itu, nah ya memang kita harus edukasi seperti itu. Jadi memang karena tapi masyarakat Indonesia ini sekarang saya lihat sudah mulai pintar-pintar Mbak. Selain pintar jurnalistik, dia menjadi jurnalis untuk dia sendiri meskipun jurnalis beritanya tidak benar. Nah, dia juga sekarang belajar ilmu kesehatan. Nah, yang bahayanya itu ketika ilmu kesehatan itu tidak dari sumber yang benar. Nah, asal baca. Nah, ini yang harus kita ilmu yang benar bagaimana? Ya mungkin kali ini dikeluarkan dari pemerintah. Kalau dari dulu kan dikeluarkan dari kalau yang ilmu yang sudah ada kan dari jurnal. Kita membaca jurnal, membaca artikel-artikel yang ada risetnya, ada penelitiannya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk makan ini kan ada yang orang terus waktu COVID itu udah gak mau beli makanan dari luar, mending masak aja. Untuk Mas Anggara gimana? Sama, saya juga punya itu. Jadi saya juga setelah ada ini booming ini, saya kontrakan ini kebetulan sering jajan keluar. Setelah ini kita stop. Kita masak sendiri Mbak. Kita masak sendiri, bahkan sekarang saya sudah bisa masak sayur asem, lodeh, sudah bisa semua lah. Udah kayak ibu rumah tangga ya sudah kayak gitu. Kita gantian bahkan sayur apapun insya Allah saya bisa ya. Kita yang penting buka Google aja itu kita masak apa kita bisa sendiri. Jadi kita masak sendiri, makanan itulah pokoknya kita hindari untuk beli makanan dari luar. Kita belanja sendiri jadi gitu. Jadi awalnya memang bisa masak itu karena ini memang karena COVID. Ini memang karena sebelumnya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa bedakan apa itu kunyit, apa itu kunir, apa itu jahe. Saya lengkuas itu sudah bisa bedakan. Kayaknya sama semua. Sudah bisa. Sekarang bisa.
sekarang sudah bisa 3 bulan ini mengedrillnya latihan untuk ke arah sana. Jadi malah jadi chef dadakan ya? Iya, era chef COVID dadakan. Chef dadakan. Nanti tak tunjukin saya bisa masak apa. Oke. Kemarin tadi malam saya masak sayur rembayung. Sayur rembayung itu iya daun kacang. Tahu. Iya, itu. Dimasak apa itu? Dimasak lodeh, Mbak. Wow. Namanya bobor, sayur bobor. Oke. Bisa saya. Malah jadi punya skill baru ya? Punya skill baru. Setelah ini saya sama teman-teman tetangga mau buat warung makan. Oke, menarik. Yeah. Ini kita bahas soal konspirasi. Konspirasi COVID nih, karena ada kubu-kubu yang menyatakan bahwa COVID ini cuman bikinan. Ada lagi yang lebih parah lagi, ini cuman akal-akalan aja untuk ngabisin duit negara gitu. Nah, ini ada lagi yang memang benar-benar percaya gitu. Iya. Saking takutnya itu sama orang jadi kayak ilfil gitu. Iya. Nah, Terima kasih. mungkin Jadi kalau kita bicara ini konspirasi enggak, ya dibuktikan dong. Dengan apa? Ilmiah dengan apa? Ya dengan penelitian. Sampelnya berapa ribu orang, seperti itu. Berapa ribu orang dalam berapa jangkanya itu ada. Nah, kalau ini memang saya katakan dari awal, ini ilmu baru, penyakit baru, penanganannya juga sering berubah-ubah, baru juga. Wong jenengan aja sekarang masyarakat bingung. Sebenarnya itu kalau panas, kita nggak bicara COVID. Kalau panas itu dikompres dengan air hangat atau air dingin. Ayo, masih pada bingung tuh sekarang. Saya juga nggak ngerti. Iya. Mau air hangat ada apa namanya? Ada teorinya seperti ini. Mau air dingin ada teorinya panas bisa diserap dengan air dingin. Ada yang air panas ini untuk itu baru panas. Apalagi itu ilmu panas itu sudah berabad-abad tahun yang lalu, tapi masih namanya ilmunya berubah. Apalagi ini COVID, penyakit yang baru datang, pendatang baru, 3 bulan baru booming di Indonesia ini bagaimana penanganannya? Nah, ini pemerintah juga formulasinya juga berubah-ubah terus. Nah, maka kalau ini dikatakan ilmu baru, ya kita harus pelajari ilmu itu. Nah, setelah ini nanti ada penelitian, mahasiswa meneliti di dalam tesis, disertasi, skripsi, ini nanti diteliti bagaimana responnya, bagaimana. Nah, pemerintah ini mengeluarkan vaksin. Nah, vaksin pun diuji cek berapa ribu orang yang ikut, berapa ratus orang yang ikut, dipantau bagaimana perkembangannya, dia sakit atau enggak setelah imunisasi dia dan sebagainya, itu tetap dipantau. Nah, mungkin bagi mungkin bisa ngasih ini orang yang nggak percaya ada COVID, mungkin ada. Kalau orang nggak percaya dengan COVID satu tadi, silahkan lakukanlah penelitian. Jangan ngomong A, B, C, D, itu nggak ilmiah, nggak akan digugu orang. Lakukan ilmiah dengan penelitian. Dengan itu yang pertama. Yang kedua, silakan kalau berani orang COVID dirangkul aja itu. Kayaknya nggak ada yang berani. Kalau dirangkul, dia juga rangkulnya jangan orang satu dong. Oh, banyak orang. Iya, banyak orang rangkul sini yang COVID ya. Rangkul lagi, berapa kali dia rangkul, misalnya 100 kali dirangkul. Terus dirasakan apa? Itu dia. Terus nanti orang lain ngerangkul lagi. Nah, itu kan merupakan penelitian. Terus dirangkul lagi seperti itu. Nah, itu nanti setelah itu nanti bisa disimpulkan. Ada hipotesisnya, ada hasilnya. Jadi jangan asal ngomong ya. Sekarang itu masyarakat pinter-pinter. Iya, khawatirnya gitu. Nah, ini di zaman sekarang itu harus berpikiran positif. Orang usah lah dadaan nyalah nek kene gak seneng di skip aja, gak usah kita lihatkan gitu. Tapi kan orang sekarang kan pengen tenar ya Mbak ya, pengen tenar semua, pengen viral, komentator semua, nggak tahu ilmunya apa, nggak tahu ini bagaimana cara pendekatannya secara akademis, secara apa, nggak tahu. Positif sekali Anda. Positif sekali ya. Bagaimana? Terus kita simpan aura-aura positif itu harus kita berikan. Mungkin ini tips-tips lah, tips-tips untuk teman-teman semua bagaimana menjaga diri. Terus tips-tips juga bagi yang
merasa kok kayaknya aku COVID atau nah itu langkah apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih Mbak Mela. Ini yang penting sekali. Nah, kebetulan saya juga mendalami ilmu kesehatan masyarakat, yang sekolah magister saya kesehatan masyarakat. Saya senang sekali pelajari ini. Jadi masyarakat memang harus protektif terhadap, apalagi yang sudah merasa aku ini bisa menularkan. Nah, jangan merasa aku ini positif, ojo ngono. Tapi saya ini agen, apalagi yang muda-muda. Saya ini agen tertular. Maka kita itu harus protektif diri kita sendiri. Yang pertama, langkah-langkahnya. Kalau sampai rumah, apa yang dilakukan pemerintah itu jaga jarak di kantor atau di sekolah atau dimanapun lah. Jaga jarak sampai rumah, lepasi semua bajunya, mandi langsung. Jangan beraktivitas dulu dengan orang yang ada di rumah. Setelah itu makan, minum, piring, gelas, sendok kita sendirikan. Piring, gelas, sendok kita sendirikan. Terus makan jangan tuker-tukeran. Mbaknya buat pop mie, terus adiknya Mbak minta sedikit. Oh, ini malah nanti skip ya. Buat mie instan, buat mie instan. Nah, itu diminta sedikit misalnya. Buat jahe, minta sedikit ya. Ini yang jadi mending lebih sendiri aja. Piring, sendok, garpu itu untuk anak kos mungkin. Untuk anak kos juga sama, ini anak kos juga harus kita sendirikan. Nah, jangan sampai kumpul-kumpul. Nah, pengalaman ya Mbak, saya kebetulan punya sedikit kamar kos di rumah saya. Ada anak kos yang positif. Itu juga saya juga ini bukan saya yang tapi masyarakat sekitar. Jadi kos-kosan saya istilahnya dihantui, saya diteleponi sama Pak RT X, RT Y. Jadi sebelah RT yang bingung. Nah, saya membuat press release tujukan kepada Pak RT, kemudian saya tujukan ke Puskesmas di sana. Jadi sana saya tembusi itu langkah-langkah saya tracking yang berhubungan dengan si X ini siapa? Tidak ada. Nah, saya tracking, kemudian saya lakukan desinfektan, terus kemudian saya laporkan. Nah, terus kalau saya sampaikan kalau ada yang mempunyai gejala ini segera lapor sehingga bisa ada ada tindakan lah dari saya. Nah, mungkin itu Mbak. Itu jadi pengalamannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini yang mengalami gejala-gejala mungkin panas dan lain sebagainya, langkah yang mungkin perlu dilakukan. Oke Mbak Mala. Nah, kalau yang mengalami gejala itu kita jangan terus tindakan COVID. Jangan, mungkin kita habis dari mana terus kepanasan kita, ya itu bisa lah. Tapi kalau misalnya seperti itu kita periksa, dokter punya SOP. Jadi kita ngomong apa adanya. Kayaknya kemarin teman saya yang di kantor itu ada yang positif, misalnya seperti itu. Jadi mungkin saya juga bisa tertular ya dok. Nanti dokternya akan memberikan tes. Ibu harus isolasi mandiri di rumah. Nanti ini. Nah, nanti itu ada komunikasi lah. Yang penting kita sampaikan. Saya kemarin itu habis bepergian di Jakarta, misalnya seperti itu. Saya habis ketemu sama orang itu, ternyata orang itu positif, saya nggak tahu. Nah, itu kita sampaikan seperti itu. Jadi nanti tahu langkah-langkahnya tahu. Jangan sampai nggak tahu saya ini Bu, saya kok ujuk-ujuk saya itu di rumah aja, ujuk-ujuk kok saya kesini gimana? Ternyata seperti itu. Nah kan di media kan banyak. Nenek saya itu sudah di rumah, sudah tua di rumah, sudah bed rest. Kenapa positif? Ini dari mana? Ya dari yang nulis itu, kemungkinan yang nulis di statusnya itu. Nah dia kan kemana-mana. Oh iya. Gitu. Jadi memang harus waspada diri. Kita merasa kalau kita juga bisa jadi agent untuk menularkan virus-virus itu. Nah, jadi ya harus mawas diri. Orang yang baik itu seperti yang sudah mawas diri. Jadi orang yang baik itu katanya guru-guru ngaji kita kan yang harus bisa tahu diri kita sendiri, bisa mengatasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terus merasa aku gak popo, aku gak nulari loh. Jangan gitu. Orang lain kasihanilah orang lain. Nah ini kan ada ini baru namanya peraturan baru. Biasanya yang
sudah positif itu Iya. kan bisa isolasi mandiri di Mandiri. rumah. Terus itu isolasinya berapa lama? Iya. Terus nanti apakah nanti swab lagi atau Ya, bagaimana? oke. Peraturan yang baru menurut ilmu yang dari Kemenkes itu adalah nanti setelah dinyatakan positif 10 hari plus 3 hari itu nanti ada, kalau dia biasanya kalau isolasi mandiri di rumah dinyatakan sembuh. Tapi kalau sekarang sudah dinyatakan sembuh setelah 10 hari plus 3 hari dinyatakan sembuh. Dinyatakan sudah sehat ya, sudah sehat. Entah itu positif pokoknya atau sudah masih sehat ya? sudah sehat. Nah, tetap kita waspada. Nah, ada yang mengatakan itu tidak bisa tertular, ada yang mengatakan itu semua masih dalam proses riset. Yang penting jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, PHBS, perilaku hidup PHBS. bersih dan sehat. dan sehat. Mandi, makanan bergizi, Oke. terus kemudian olahraga, ya itu aja. Terus sering happy, tambah imun, apalah yang menambah Vitamin-vitamin mungkin ya. vitamin, minum jamu juga bisa, terserah, yang penting untuk meningkatkan rasa happy kita. Terus imunnya meningkat. Kalau orang seneng itu Mbak, lautan akan diseberangi, Asik. gunung akan dilewati, ya, langit akan dinaiki, kan seperti. Nah itu kan itu memang benar, itu memang benar. Yang penting happy ya. Sehat. Nah, orang sehat, orang happy itu kan semua akan wis pokoknya kalau Seneng lah. Kalau hobi, karena kata hobi itu mau kita keluar uang pun namanya hobi. Iya. Hobi mancing itu hasil yang dipancing sama yang kita peroleh, kita beli di pasar itu Lebih bermakna. lebih bermakna yang pancingan meskipun ikannya kecil-kecil. Nah itu jadi kita senang saja sehingga kesana. Oke, terima kasih ya Mas Anggara. Iya, sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat Ya, sekali buat alhamdulillah. teman-teman. Tips-tipsnya tadi Terima kasih. mungkin bisa diterapkan di rumah. Ya. Bagi teman-teman yang merasa kok nggak enak badannya, segeralah periksa Dengan jujur. dengan jujur. Iya, Oke ya, sampaikan. jangan sampai ada yang disembunyikan. Iya, tidak ada dusta di antara kita. Asik. Oke, mungkin cukup sekian ngopi hari ini. Nantikan ngopi-ngopi berikutnya bersama saya Mala Kamila. Bye bye.